Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak Guru. Ya, sehat semua ya, dan keadaannya baik semua ya. Baik, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu bersama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Azmi. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyi lagu nasional bersama ya. Ikuti video yang Pak Guru tayangkan. Semuanya bisa berdiri. Indonesia Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, Pak Guru selanjutnya akan melakukan presensi atau absensi. Silahkan yang dipanggil Pak Guru menjawab hadir. Agung Arsyah Maulana, Azmi Isyu Saban, Citra Juliana, Edra Zelik, Faisal Aziz, Leonal Aprilio, Muhammad Badawi, Nugi Ali Sodikin, Alifah Laila, Maike Nur Aziza, Mutia Dewi Azura, Pipin Oktaviana, Risma, Suci, hadir semua ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan bertanya, anak-anak apakah tadi kalian sudah sarapan? Sudah, Guru. Baik, bagus ya. Jadi Pak Guru ingatkan, tidak lupa untuk setiap hari kita walaupun tanpa aktivitas, kita tetap harus sarapan, karena sarapan itu dibutuhkan tubuh untuk energi, untuk tenaga. Baik anak-anak, selanjutnya untuk membuat kita semangat,
mengikuti pelajaran, kita akan melakukan tepuk semangat. Yuk, silahkan boleh berdiri. Pak Guru hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, Pak Guru lanjutkan. Pak Guru akan bertanya ya. Anak-anak, apakah kalian tahu atau mengenal pahlawan? Siapa saja nama pahlawan? Ada yang tahu? Badawi? Jenderal Sudirman. Kebetulan Jenderal Sudirman asalnya dari mana? Dari Purbalingga. Tapi ada sumber informasi sejarah juga yang menyebutkan bahwa Jenderal Sudirman juga berasal dari Banyumas. Nah, di Banyumas sendiri ada monumennya di Purwokerto. Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Letaknya di Karanglewas. Kalau kalian ke Purwokerto lewat Aji Barang, kalian di sebelah kanan bisa melihat monumennya. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku, kebanggaanku. Jadi materi kita hari ini adalah pahlawanku, kebanggaanku. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini ada 6 tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai. Yang pertama adalah dengan menyimak teks non-fiksi yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Kedua, dengan menyimak teks non-fiksi yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah setelah mengamati gambar yang ditampilkan di PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Kemudian yang keempat adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi peninggalan kerajaan pada masa Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan membuat peta pikiran. Kemudian yang kelima adalah setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, peserta didik dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, peserta didik dapat membuat laporan tentang sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang pertama kita akan belajar teks non-fiksi. Ini Pak Guru sudah tayangkan sebuah teks bacaan. Oh iya, Pak Guru mau ingatkan sekali lagi. Yang dimaksud teks non-fiksi itu kemarin apa ya? Teks non-fiksi. Kemarin apa? Teks non-fiksi. Ya. Baik, jadi garis besarnya teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta siapa? Asli atau benar-benar terjadi. Jadi kalau kalian membaca suatu teks atau buku atau karangan yang itu berdasarkan sesuatu yang terjadi, itu berarti disebut teks non-fiksi. Jadi bukan sebuah ilusi atau imajinasi. Contohnya apa? Teks non-fiksi. Ayo, contohnya buku kamus, terus buku biografi
sejarah. Misalnya tentang tadi ada buku misalnya tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman itu kan memang ada, ya. Dan Jenderal Sudirman juga merupakan pahlawan nasional. Jadi, kalau kalian membaca buku tentang Jenderal Sudirman, berarti kalian sudah membaca tentang teks non fiksi. Jadi bukan buku yang asal ditulis hasil imajinasi atau karangan yang tidak pernah terjadi, ya. Tapi misalnya tadi kalian membaca buku non fiksi yang berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu benar-benar ada orangnya, pernah berjuang di Indonesia untuk merebut kemerdekaan, ya. Dan kebetulan Panglima Jenderal Besar Sudirman berasal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, tepatnya dari Purbalingga. Dan di Karesidenan Banyumas, nama Jenderal Sudirman itu sangat dikenal, banyak dibuat patung. Kemudian di Purwokerto, di tempat kita Karanglewas, ya, itu juga dibuat monumen peringatan, ya. Jadi kalian bisa ke sana sebagai wisata pendidikan atau wisata edukasi, ya. Kemudian Pak Guru lanjut ke teks yang ditampilkan. Judulnya apa, ya? Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Ada berapa paragraf? Ada 4. Coba dari paragraf pertama kita bisa mendapat informasi tentang apa? Coba kita baca dulu, ya. Kita baca sama-sama. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia perompak. Jadi, setelah kita baca, kita dapat informasi bahwasannya Raja Purnawarman itu pernah berkuasa atau menjadi raja pada tahun 395 Masehi. Kemudian beliau atau dia Raja Purnawarman selalu berjuang untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya. Dengan apa? Membangun saluran air. Jadi di wilayah kerajaan Tarumanegara itu memang kesulitan air, makanya dibuat saluran air. Dibuat oleh sang raja dengan mempekerjakan para pekerja atau rakyatnya, ya, dibantu oleh rakyatnya, dan memberantas perompak. Jadi waktu zaman kerajaan juga sudah ada orang jahat atau maling atau rompak, ya, suka menjarah harta orang. Kemudian lanjut pada paragraf kedua, Raja Purnawarman sangat ia memperbaiki kemudian 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah air sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga tanahnya menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Jadi kondisi kerajaan Tarumanegara pada waktu itu, ya,
itu bisa dibilang kekurangan air, terutama untuk ladang atau pertanian. Ladang siapa ladang? Ladang itu suatu lahan yang diolah untuk ditanami, bukan sawah ya. Jadi ladang itu lahan, bukan sawah, kemudian diolah oleh para rakyatnya untuk ditanami. Bisa palawija, bisa sayuran. Misalnya apa? Cabai, tomat, terus wortel, mungkin juga singkong. Kemudian hasilnya dijual, ya. Nah, untuk kesejahteraan rakyatnya, Raja Purnawarman akhirnya membangun dan memperbaiki saluran air. Jadi aliran sungai Gangga di daerah Cirebon ya diperbaiki untuk kesejahteraan rakyatnya. Supaya apa? Supaya hasil pertaniannya bisa tetap melimpah, atau petaninya bisa tetap bekerja menanam sayuran. Kemudian setelah 2 tahun, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Jadi yang tadinya sungai Cupu itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan, hanya di pinggiran, setelah 2 tahun kemudian oleh Raja Purnawarman, sungai itu diperbaiki dan diperindah. Yang tadinya kumuh, banyak sampah, akhirnya dibuat indah, dibuang sampah-sampahnya, terus dialirkan ke dalam wilayah kerajaan, terutama untuk ladang pertanian, sehingga ladang para petani menjadi subur. Ketika musim kemarau tidak kekeringan, karena kalau musim kemarau kan tidak hujan ya. Sementara yang namanya petani harus tetap menanam. Jadi untuk mengantisipasi itu, akhirnya raja mengalirkan sungai Sungai Cupu untuk bisa masuk ke ladang-ladang para petani, supaya petani tetap bisa menanam ya. Kalau petani tidak bisa menanam, nanti petani tidak mendapatkan uang. Rakyat yang lain juga tidak bisa makan karena tidak ada sayuran. Apalagi kalau musim kemarau, sudah tidak hujan, tidak ada air, otomatis petani tidak bisa menanam. Nah, makanya raja berinisiatif bekerja untuk mengalirkan aliran sungai Cupu masuk ke ladang-ladang petani. Nah, kemudian paragraf ketiga, coba dibaca. Di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Jadi pada saat Raja Purnawarman menjadi raja dan memimpin kerajaan Tarumanegara, ya, itu kerajaan sudah memiliki yang namanya angkatan laut. Angkatan laut sudah hebat. Kalau di Indonesia itu seperti tentara angkatan laut, sudah punya pasukan untuk berperang di wilayah perairan. Ini salah satu kerajaan yang hebat, karena kerajaan yang sudah punya pasukan perang, terutama angkatan laut. Untuk apa tugasnya? Memerangi
bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Jadi raja itu karena sudah sudah marah karena wilayah kerajaan, terutama di wilayah perairan laut barat dan utara, sering ada perompak, ya, sering dijarah barang-barang rakyatnya, sehingga dibentuk angkatan laut. Untuk apa? Membasmi para bajak laut atau perompak. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Jadi semua perompak, semua bajak laut dibasmi oleh pasukan angkatan laut kerajaan. Raja mana? Kerajaan Tarumanegara. Setelah itu keadaan kerajaan menjadi aman, rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kemudian kita lanjut ke paragraf keempat. Kita baca, kemudian kita temukan informasi yang didapat, ya. Sebagai wujud kecintaan kerajaan Tarumanegara, rakyatnya, ya, kemudian kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai, bacanya apa coba? Prasasti Ciaruten. Ciaruten. Jadi itu adalah prasasti atau bekas telapak kakinya sang raja. Raja siapa namanya? Purnawarman. Saking apa rakyatnya? Saking mencintainya. Kenapa rakyatnya bisa mencintai? Karena raja sangat memperdulikan rakyatnya, mengalirkan aliran sungai, membuat indah sungai, membasmi para bajak laut atau perompak. Jadi sebagai wujud kecintanya rakyat kerajaan Tarumanegara kepada rajanya, akhirnya telapak kakinya sang raja dibuat prasasti. Itu gambarnya di sebelah kiri kalian, ya. Itu sebuah batu, tapi ada bekas telapak kakinya sang raja. Sampai sekarang itu masih ada. Kemudian yang gambar yang di atas adalah peninggalannya yang lain. Apa itu biasa disebut? Candi. Jadi kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan peninggalan bersejarah, yaitu candi dan prasasti telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, dari 4 paragraf yang tadi sudah dibaca, kalian sudah mendapatkan informasi dari masing-masing paragraf. Nah, nanti kalian setelah tahapan selanjutnya dibuat kelompok, kalian mencari informasi, menuliskan informasinya, kemudian membuat kesimpulan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sudah terlihat? Apa yang kalian ketahui tentang gambar di bawah ini? Di mana? Nusantara atau Indonesia. Nah, kita akan belajar materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Silakan disimak, ya, videonya. Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai dalam catatan sejarah merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Malik Al-Saleh. Berhasil laman acehprop.co.id. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Murah Singh pada tahun 1918
29 tahun dalam 1907 hingga tahun 1926. Saat membarukan seorang pengembara muslim asal Norway ke Pasai tahun 1946. Dia menceritakan tentang adanya kapal sultan Pasai di Cina. Berdasarkan sumber-sumber dari Cina, menjadikan kehadiran kerajaan sultan Pasai ini secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan bukti. Informasi lain menyebutkan bahwa Sultan Pasai pernah mengirimkan utusan terkuat penyebaran pada tahun 1982. Hal tersebut memberikan bahwa kerajaan ini memiliki cukup luas untuk memiliki tidak mengherankan Pasai pusat kerajaan yang merupakan pusat perniagaan di kawasan tersebut sebagai bandar perdagangan selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran Islam di bawah pengaruh Sultan Ali Al-Sabah. Sudah dilihat? Tadi videonya tentang apa? Kerajaannya di mana? Aceh. Nama kerajaannya apa? Kerajaan Samudra Pasai. Oke, lanjut ya. Raden Patah. Di tanah Jawa, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1278. Lansir Laman Kompas.com, Raden Patah merupakan bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintang Demak. Kerajaan Arab Kesultanan Demak diperoleh dari Wali Songo yang merupakan penguasa agama Islam paling awal di Pulau Jawa. Atas sokongan dan bantuan dari wilayah lain, Raden Patah memilih memutuskan hubungan dengan Majapahit yang waktu itu sedang dalam keadaan lemah. Keputusan itu semakin memperkuat Demak dapat berdiri secara mandiri dan Raden Patah berpihak kepada Sultan Syekh Alam Akbar. Dikutip dari buku The Histories of Modern Indonesia Since 1200 karya Mike Ripples, kerajaan Demak berkembang pesat sebagai sentral perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pada masa kepemimpinan Raden Patah bersama para wali, dia membangun Masjid Demak. Tidak hanya itu, sebagai posisi tertinggi kerajaan yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membuat berkembangnya penyebaran Islam di Jawa. Baik anak-anak, video yang kedua membahas tentang kerajaan Demak. Rajanya siapa yang pertama tadi? Raden Patah, ya, Raden Patah. Kemudian kerajaan Demak ada di mana? Ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Demak. Baik, silakan disimak video selanjutnya. Sultan Ali Alaeddin Muqayyad Shah. Kerajaan Aceh dikenal juga sebagai kerajaan Islam yang memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sosok raja muslim dari kerajaan Aceh yang telah berjasa mendirikan kerajaan ini ialah Sultan Alaeddin Ali Muqayyad Shah. Mengutip laporan IDIPedia.org, Sultan Alaeddin Ali Muqayyad Shah merupakan sultan pertama Sultan Islam yang bertahta dari tahun 1914 hingga tahun 1930. Sultan Ali memulai kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera pada tahun 1920 hingga ke barat lalu. Lalu dia membakar sayap ke Paling Timur yang memiliki kekayaan emas dan rempah-rempahan. Pembangunan pelabuhan pun dikerjakan dengan tujuan memperkuat perekonomian rakyat dan kekuatan militer. Tidak sampai di situ saja, penyerangan ke Delhi dan Aru juga dilakukan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mampu mengusir garnison Portugis. Tapi Aru Portugis berhasil mengalahkan tentaranya. Nah, anak-anak, video yang ketiga tentang Sultan Ali Alaeddin Muqayyad Shah. Nama kerajaannya atau kesultanannya? Kesultanan Aceh. Jadi tadi video yang pertama tentang kerajaan Samudra Pasai, adanya di Aceh. Nah, ini juga ada di
Aceh. Tapi ini namanya Kesultanan Aceh. Sultannya tadi adalah Sultan Ali Alaidin Muhayyad Shah. Kemudian selanjutnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu kerajaan besar di Nusantara. Sosok pemimpin yang terkenal dari kerajaan ini yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang membawa Mataram menjadi kerajaan yang berpengaruh di tanah Jawa. Mengutip laporan Kompas.com, Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan sultan ketiga yang memimpin Kesultanan Mataram. Ia lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kota Gede pada 14 November 1593 dengan nama kecil Mas Jatmiko. Sultan lainnya ialah Pangeran Raksa. Pendidikan yang diterima Sultan Agung merupakan pengetahuan agama yang berasal dari sejumlah wali, khususnya Sunan Kalijaga yang sangat berperan penting membimbingnya, sehingga ia diketahui menjadi penguasa yang turut berupaya mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, kuat, cakap, dan cerdik dalam menjalankan roda pemerintahan hingga perekonomian Mataram berkembang pesat. Tidak hanya itu, wilayah Mataram juga semakin luas melalui ekspansi wilayah yang ia lakukan. Salah satu programnya yang paling membekas yakni ketika ia melawan kolonialisme dengan melakukan penyerangan 2 kali kepada VOC untuk merebut Batavia. Meski tidak berhasil membukti secara keseluruhan, tetapi telah membuktikan tekadnya untuk mengusir Belanda dan sangat menyusahkan pergerakan VOC. Nah, baik. Video tadi yang sudah kalian lihat tentang apa? Nama kecilnya, nama lainnya? Mas Jatmiko. Jadi nama lainnya Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Mas Jatmiko. Dan nama lainnya siapa lagi tadi? Nama lainnya siapa lagi tadi? Pangeran Rangsang. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo selain dikenal sebagai nama lainnya adalah Mas Jatmiko, juga punya nama lain yaitu Pangeran Rangsang. Kerajaannya namanya apa tadi? Kerajaan Mataram. Mataram, tapi yang ini adalah Mataram Islam, karena Mataram itu ada 2. Yang akan kita bahas di sini adalah Mataram Islam. Letaknya di mana? Di Yogyakarta. Jadi kalau kalian pernah mengunjungi atau study tour ke Jogja, kemudian ke keraton, kalian berarti sudah mengenal kerajaan Mataram. Ya. Kalau SD biasanya ke sana ya. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya atau biasa disebut Jagatingkir merupakan raja pertama dan pendiri kerajaan Pajang. Seperti yang dilansir dari Go.id, kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya berdiri pada tahun 1568 setelah ia memikirkan pemimpin kerajaan Demak Arya Parangsa. Dia kemudian memindahkan sentral pemerintahan dari Demak ke Pajang beserta bidang-bidang pusakanya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajang diakui kedudukan dan wilayah kekuasaannya oleh raja-raja penting di Jawa Timur. Ia juga berhasil menambahkan terus kekuasaannya ke arah timur sampai ke daerah Madiun. Bahkan, ia berhasil menaklukkan Blora pada tahun 1554 dan menggulingkan Kediri pada tahun 1577. Tidak hanya berhasil dalam bidang politik, kerajaan ini juga memiliki sumber daya alam dan sosial budaya yang maju. Kawasan kerajaan ini memiliki lumbung padi yang besar, ditambah saluran irigasi yang berjalan lancar. Tak hanya itu, dari beberapa raja di Jawa Timur, Sultan Hadiwijaya mendapatkan penobatan sebagai Sultan Islam. Yang video tadi ini tentang apa? Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya, nama kerajaannya apa?
kerajaan, ayo, kerajaan Pajang, kerajaan Pajang. Adanya di mana kerajaan Pajang? Jawa Timur, di sekitar Kediri, Kabupaten Kediri. Nama sultannya tadi siapa? Sultan Hadiwijaya. Nah, kerajaan Pajang tadi terkenal dengan hasil pertaniannya apa itu? Lumbung padi. Jadi kerajaan Pajang dulu itu terkenal sebagai penghasil pertanian. Penghasil pertanian dalam hal ini adalah padinya sangat melimpah. Jadi kerajaan Pajang dijuluki sebagai lumbung padi atau tempat padi karena hasil padinya melimpah. Kenapa bisa melimpah hasil pertaniannya? Karena saluran irigasinya berjalan dengan lancar dan baik sistemnya. Makanya petaninya terus bisa menanam padi, bisa menghasilkan padi lebih banyak. Oke, kita lanjutkan ya. Sultan Hasanuddin. Secara garis besar, sejarah kerajaan Gua Talor di Sulawesi Selatan terbagi dua zaman, yakni era sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Masa keemasan terjadi saat Islam telah masuk di kerajaan ini, ketika di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Melansir laman Tirto.id, Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 atau Sultan Goa ketiga sejak kerajaan ini memeluk Islam. Saat ia memimpin, kerajaan Gua Talok mencapai puncak kejayaan, termasuk sukses menguasai jalur perdagangan di Nusantara bagian timur. Saat VOC dari Belanda memulai pengaruhnya di Makassar, tentunya seorang Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan hingga terjadinya serangkaian perang. Upaya demi upaya dilakukan VOC, namun tidak dapat mengalahkan besarnya dominasi kerajaan Gua Talok di Nusantara bagian timur. Bahkan VOC harus mendatangkan pasukan dari Batavia untuk meredam kehebatan Sultan Hasanuddin. Barulah ketika dibantu dengan kerajaan Bone, VOC dapat memetik kemenangan yang ditandai dengan hadirnya perjanjian Umayyah pada tahun 1667 yang sangat merugikan Goa. Baik, kalian sudah menyaksikan video yang tadi bercerita tentang Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan raja dari kerajaan apa namanya tadi? Kerajaan Goa Talok. Kerajaan Goa Talok. Goa Talok. Adanya di mana tadi? Sulawesi Selatan. Nama rajanya tadi Sultan Hasanuddin diberikan julukan oleh penjajah atau VOC dengan julukan apa? Ayam jantan dari timur. Dari timur. Kenapa? Karena beliau merupakan raja yang sangat hebat dalam peperangan. Berkali-kali VOC atau Belanda itu kalah berperang dengan Sultan Hasanuddin sampai akhirnya dibantu oleh pasukan dari Batavia. Batavia sih mana? Batavia mana? Batavia itu dulu nama dari kota Jakarta. Jadi didatangkan pasukan dari Batavia untuk membantu VOC yang ada di Sulawesi Selatan untuk melawan Sultan Hasanuddin. Tapi ternyata apa? Masih
kalah. Kemudian setelah dibantu oleh kerajaan, apa tadi sehingga menang? Kerajaan Bone VOC menang, ya. Sultan Hasanuddin atau kerajaan apa tadi? Kuatalonya akhirnya kalah. Kemudian dibuat perjanji. Namanya apa perjanjiannya? Perjanjian. Ayo, seperti nama anak perempuan tadi. Umayyah, yang sangat merugikan kerajaan Goa Talo. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah dan Syah merupakan putra dari Sultan Ternate ke-23 atau Sultan Khairul Jamil yang dilahirkan pada 10 Februari 1528. Menggantikan ayahnya, Sultan Ba'abullah ditugaskan menjadi raja ke-24 di Kerajaan Ternate. Dikutip dari buku Sistem Pemilihan Sultan Kesultanan Ternate karya Yusuf Hasani dalam liputan 16 tahun, masa pemerintahannya merupakan masa paling gemilang dalam sejarah Kesultanan Ternate yang berlangsung pada tahun 1570 hingga tahun 1583. Ia menjadi salah satu raja di Nusantara yang berhasil menaklukkan penjajah yaitu Portugis. Setelah kesuksesannya mengalahkan Portugis, ia langsung memperluas wilayah pemerintahannya. Daerah tersebut antara lain Mindanao, Bima Koreh, serta North Virginia yang terdiri atas 30 orang prajurit. Francois Valentino bahkan menyebutnya sebagai Ba'abullah si penguasa 72 pulau yang menjadikan Ternate sebagai kerajaan yang besar dalam masa keemasannya. Itulah tadi sejumlah raja-raja dari kerajaan Islam Nusantara yang telah mewariskan semangat Islam dan perlawanan di era kekuasaan. Tadi yang terakhir tentang dari kerajaan mana? Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Ya. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan beberapa kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Coba yang pertama tadi dari mana? Samudra Pasai, adanya di Aceh. Kemudian yang di Aceh lagi tadi Kesultanan Aceh. Kemudian selanjutnya Kerajaan Pajang. Kemudian apalagi tadi? Kesultanan atau kerajaan dari yang di Jogja. Namanya apa tadi? Mataram Islam. Ya. Kemudian Goa Talo, kemudian Ternate. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan mencoba bertanya kepada kalian. Sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari kemarin ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Percobaannya kemarin menggunakan lilin dan kertas, karton atau kardus ya. Kemudian yang kedua, cahaya apa? Menembus benda bening. Contohnya apa? Benda bening. Kaca, terus gelas, terus yo. Ini satu lagi ada benda yang sering kalian jumpai loh, sering kalian temui. Plastik. Plastik itu kan transparan. Kalau yang bening itu kalau disorot pakai senter, cahayanya pasti tembus. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat
dibiaskan. Kemarin uji cobanya dengan apa? Pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening. Apa yang akan terlihat setelah pensil dimasukkan ke dalam gelas? Pensil terlihat patah atau bengkok. Itu sifat yang ketiga. Nah, sifat yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita akan membahas cahaya dapat dipantulkan atau sifat yang keempat. Coba Pak Guru buktikan. Kalian kemarin sudah melakukan. Sekarang Pak Guru ingin dari kalian. Coba salah satu ayo membuktikan dengan cermin dan senter. Mbak Pipin. Coba bagaimana caranya kita menguji sifat cahaya dapat dipantulkan? Ini dinyalakan. Nah, terus kamu hadap sini. Dari sini, sinarnya dari sini. Sinarnya dari sini. Lihat kemana? Nah, kalau sebuah cermin diberi sinar, baik itu sinar senter atau sinar matahari, sinarnya akan dipantulkan atau dilemparkan. Kemana? Kemana? Kemanapun. Nah, ini sudah membuktikan kalau misal yang namanya sifat cahaya yang empat tadi apa? Cahaya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Salah satu percobaannya seperti ini, menggunakan cermin, bukan kaca ya, tapi cermin yang diberi sinar. Nah, karena kita di dalam kelas, makanya Pak Guru menggunakan senter. Kalian juga bisa praktek di luar, di bawah sinar matahari menggunakan kaca. Terus diarahkan ke matahari, terus diarahkan ke ruang kelas misalnya ya. Itu nanti akan menembus kaca. Itu berarti menjadi dua sifat. Pertama, cahaya dapat dipantulkan, kedua, cahaya menembus benda bening karena menembus kaca. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan sinar. Ya. Ini untuk mengerjakan soal LKPD. Nah, sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian dulu ke dalam 4 kelompok. Ayo, silahkan bertukar tempat. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4 lagi ya. Sudah semua? Disiapkan alat tulisnya. Pak Guru akan membagikan LKPD yang ada di dalam map ya. Jadi di dalam map ini nanti ada 3 LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 mengerjakan lembar kerja semua ya, semuanya aktif. 1, 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibuka dulu. Ada semua ya LKPD-nya. Nah, LKPD yang pertama itu tadi tentang bahasa Indonesia. Kalian mencari informasi dari teks yang ada di situ tentang teks non fiksi. Kemudian yang kedua tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, itu nanti ada pertanyaannya. Nah, yang ketiga sekarang, untuk menjawab soal yang ada di situ, Pak Guru akan memutarkan video dulu untuk membuat kalian lebih paham mengerjakan soal LKPD yang IPA. Silakan disimak dulu. Tadi Pak Guru sudah praktekkan. Ini untuk kalian lebih paham. Halo anak-anak,
kita sepakati bersama, kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan cahaya. Pak Guru akan menyorotkan senter ke cermin, ya. Masing-masing kelompok nanti Pak Guru beri satu pertanyaan, nanti ditulis, ya. Pak Guru akan mempraktekkan satu kegiatan, nanti kalian menuliskan di lembar kerja. Perhatikan baik-baik ya. Ini untuk kelompok pertama ya. Ya. Sebelum menjawab, kita sepakati dulu. Pak Guru akan membuat 2 kode berkomunikasi untuk berkomunikasi. Yang pertama, kalau Pak Guru memutar senter itu atau cahaya itu melingkar, itu artinya kita berkumpul. Kalau Pak Guru menyorotnya lurus mendatar, kita artinya berpencar. Ingat-ingat ya. Ini ada 2 soal. Silakan kalian nanti kerjakan sesuai dengan apa yang Pak Guru praktekkan. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Pak Guru akan mempraktekkan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama, kelompoknya Pipin, silakan diperhatikan semuanya ya. Kelompoknya Pipin. Terlihat? Ya? Ini. Lihat kode yang Pak Guru sampaikan. Sudah? Oke, itu nanti kelompok 1 untuk menjawab soal IPA-nya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Alifah, Risma, Nugi, Hijal. Silakan lihat ke dinding. Perhatikan baik-baik. Ya? Sudah? Nah, itu untuk menjawab soal IPA ya. LKPD IPA. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Maike, Azmi. Silakan. Lihat ke tembok. 1, 2, 3. Sudah? Paham? Terlihat? Itu untuk menjawab soal IPA ya. Kemudian sekarang terakhir kelompoknya Suci, kelompok 4, Citra. Perhatikan ke tembok. Terlihat? Paham? Oke. Silakan dikerjakan bersama kelompok, ditulis namanya, anggotanya, kemudian yang belum paham silakan tanya ke Pak Guru, nanti Pak Guru akan membimbing dan juga melakukan penilaian proses bagaimana kalian bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Yuk, semuanya harus aktif menjawab pertanyaan. Nah, soalnya di sini. Ya. Paham semua? Waktunya 15 menit ya. Silakan dikerjakan baik-baik, dibaca, dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Nah, ini petunjuknya. Nah, ini soalnya. Ya. Itu petunjuknya ya. Di balik itu nanti ketemu soalnya. Ada 3, IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Ini bacaan untuk Bahasa Indonesia. Teks non fiksi. Sudah paham semua? Jelas semua? Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Apabila ada yang belum paham. Silakan dikerjakan, Pak Guru akan melakukan penilaian proses. Siapa yang tidak aktif dalam kelompoknya, nilainya kurang bagus.
Nama kelompoknya ditulis ya. Sudah selesai? Sudah? Oke. Silakan nanti wakil dari masing-masing kelompok membacakan hasil presentasinya di depan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dipilih siapa yang akan membacakan hasilnya. Sudah siap? Oke, kelompok 1, silakan Mbak Pipin ya? Ya, Pin. Kelompok lain,
silakan disimak. Kemudian nanti kita akan berikan tanggapan ya. Ayo, Pipin, silakan. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawab. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawab. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Ceritakan kembali secara tertulis sisi Raja Purnawarman. Jawab. Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya. Karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk mengusir perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk yang dikenal Prasasti. prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ci di apa itu? Ciraten. Ciraten. Nah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Pipin. Nah, untuk kelompok lain, bagaimana tanggapannya? Sudah betul? Ada yang berbeda? Tidak ya, karena tadi sudah disajikan videonya ya, sudah disampaikan materinya, harusnya sudah paham semua. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Alifah. Silakan maju mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk kelompok yang lain disimak. Nanti kita akan bahas ya. Oke, silakan Mbak Alifah. Perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin. Jawab. Perjuangan Sultan Hasanuddin dimulai setelah beliau telah dinobatkan sebagai seorang raja. Sultan Hasanuddin berjuang melawan penjajah yang datang ke wilayah Goa. Ketika itu penjajah dari Belanda berusaha mengambil kekayaan rempah-rempah dan menguasai perdagangan di wilayah Indonesia, salah satunya Goa. 2. Perilaku yang pantas ditiru dari Sultan Hasanuddin. Jawab. Kegigihannya dalam melawan penjajah dan mempertahankan wilayah kekuasaan serta kepentingan rakyat bisa jadi salah satu sikap kepahlawanan Sultan Hasanuddin yang bisa kita pelajari. Baik, silakan duduk. Berikan tepuk tangan. Oke. Menurut teman-teman kelompok yang lain, bagaimana hasil yang sudah Alifah bacakan? Benar? Terus, kemudian kelompok ketiga, silakan Mbak Maika atau Mas Asmi? Asmi, silakan. Kelompok lain silakan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Asmi. Perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda membangun angkatan perang dengan mencari tenaga-tenaga muda untuk menjadi anggota angkatan perang di daerah kekuasaannya. Penataan pemerintah melalui pembagian wilayah yang disebut mukim dan membuat peraturan perekonomian negara untuk mengatur masalah
perekonomian terdapat sebuah lembaga negara yang disebut Baitul Mal sebagai raja dari sebuah kerajaan Islam. Dengan sendirinya beliau untuk pembangunan perekonomian sangat besar. Pada tahun 1614 Sultan Iskandar Muda membangun Masjid Baitur Rahman. Selama menjadi Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti penjajahan asing, dan sikap ini nampak terwujud dalam menghadapi bangsa asing yang datang ke Aceh. Ia selalu menunjukkan sikap tegas dan berwibawa sebagai raja dari sebuah kerajaan merdeka. Memimpin serangan besar-besaran melawan bangsa Portugis yang berkedudukan di Maluku pada tahun 1615. Akan tetapi kegagalan yang disertai oleh sekian banyak korban tidak mematahkan semangat Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1635 Sultan Iskandar Muda menyerang Panang. Alasan penyerangannya karena Panang membantu Portugis pada waktu kerajaan Aceh menyerang Portugis. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Nah, kelompok lain silakan memberikan tanggapan apakah yang disampaikan oleh Mas Azmi sudah betul? Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan yang mau membacakan. Mbak Citra. Kelompok yang lain silakan disimak. Perilaku yang pantas ditiru dari Sultan Iskandar Muda. 1. Cinta tanah air. Beliau tidak mau negaranya dijajah dan berusaha melawan setiap bangsa asing yang ingin menjajah kerajaan Aceh. 2. Pantang menyerah. Beliau walaupun mengalami kegagalan yang disertai oleh sekian banyak korban, tidak mematahkan semangat Sultan Iskandar Muda. Beliau tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan negaranya. 3. Kerja keras. Beliau membangun perekonomian dan angkatan perang yang kuat demi kemajuan kerajaan Aceh. 4. Anti penjajah. Beliau menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang ke Aceh dengan tujuan menjajah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan. Bagaimana yang dihasilkan oleh kelompoknya Mbak Citra? Sudah betul? Baik, sekarang silakan satu anak maju membacakan hasil pekerjaan LKPD IPA tentang percobaan cahaya dapat dipantulkan. Mbak Pipin bisa maju? Dibacakan. Yang lain menyimak ya. Apa yang disampaikan Mbak Pipin adalah hasil laporan percobaan. Silakan. Laporan kegiatan percobaan. 1. Nama percobaan memantulkan cahaya. Tujuan percobaan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat cermin sinar matahari atau senter. Langkah kerja: arahkan cermin pada sinar matahari atau sinar senter. Kemudian lihatlah sinar yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Kesimpulan: cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan terbukti dari percobaan dengan menggunakan cermin dan sinar matahari atau senter. Baik, terima kasih. Silakan duduk Mbak Pipin. Berikan tepuk tangan. Nah, baik. Silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya. Kita akan bahas sama-sama. Ya, dimasukkan ke map lagi. Silakan dikumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan. Ya, sini. Ya, terima kasih. Baik, Pak Guru akan membahas yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Pipin ya. Kalian sudah
melihat tontonan video yang tadi Pak Guru sampaikan untuk mengerjakan LK-IPA, Pak Guru juga tadi sudah mempraktekkan ya tentang sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian kalian sudah menyusun atau mengerjakan soal tentang cara berkomunikasi menggunakan cermin dan cahaya ya. Nah, kita akan melakukan rangkuman setelah kalian tadi sudah Pak Guru berikan materi, menonton video, gambar, membaca teks, melakukan percobaan ya. Kalian tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang yang bacaan tentang teks non fiksi. Ada yang masih ingat teks non fiksi itu apa? Sebuah karangan atau teks yang dibuat atau disusun berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian yang kedua, kalian tadi sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Apa saja tadi? Kerajaan Samudra Pasai ada di Aceh. Yang kedua, Kesultanan Aceh ada di Aceh. Terus Kerajaan Mataram Islam ada di Yogyakarta. Kalau kalian pernah ke Keraton Jogja, itu bukti sejarahnya ada. Kemudian yang tadi dijuluki ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dia berasal dari kerajaan mana? Gowatalo. Terus kemudian tadi juga ada kerajaan Pajang, kerajaan apa lagi? Ternate, ya? Ya kan? Terus Kesultanan Cirebon yang ada di Jawa. Cirebon ada di Jawa Barat, Mbak. Ya? Ada di Jawa Barat. Terus kemudian untuk menguatkan yang tadi yang IPA, kalian sudah melakukan uji coba apa? Membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dengan cara apa tadi? Memberikan sinar ke cermin. Ingat-ingat ya, cermin bukan kaca. Kalau kaca berarti dia dapat menembus benda bening. Nah, kemudian kalian juga sudah berdiskusi dengan kelompok, menjawab kode komunikasi dengan cermin dan cahaya. Nah, kemudian untuk menguji kemampuan kalian tentang pemahaman apa yang sudah disampaikan Pak Guru tadi, materi-materinya, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, Pak Guru akan bagikan. Silakan ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Cukup atau ada yang belum? Sudah terima semua? Sudah? Silakan diberikan nama, nomor absen dan dibaca petunjuknya. Pilihlah jawaban yang menurut kalian paling betul. A, B, C atau D. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Dituliskan namanya, dikerjakan sendiri-sendiri. Setiap teks bacaan dibaca dengan teliti ya. Namanya ditulis ya. Ya. Kalau yang dirasa sulit dilewati dulu, nanti diulang di depan. Nanti diulang di belakang nanti ya. Cari yang paling mudah dulu. Sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sambil dicek semuanya sudah terjawab apa belum ya? Dicek lagi. Sudah semuanya? Baik, nanti akan Pak Guru koreksi. Nanti bagi yang sudah nilainya di atas KKM akan Pak Guru beri pengayaan. Kalau yang masih di bawah KKM akan dilakukan remedial nanti di akhir pelajaran. Nah, kita akan melakukan refleksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Teks non-fiksi, kerajaan Islam, dan sifat cahaya dapat dipantulkan. Menurut kalian, tadi setelah belajar bersama dengan Pak Guru, apa yang kalian rasakan? Senang. Senangnya kenapa senangnya? Ayo, karena lihat gambar, nonton video, ya. Terus nyanyi, ya. Terus yang tidak membuat kalian senang ada? Tidak ada? Oke, baiklah. Pak Guru nanti akan memberikan sebuah link di grup WA ya. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah sebagai tugas mandiri. Ini linknya, nanti kalian bisa buka di grup WA untuk dikerjakan. Kemudian kalian nanti setelah selesai sampai di rumah belajar untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan bernyanyi bersama. Pak Guru akan memutar sebuah video. Kita bernyanyi bersama ya. Lagu daerah Jawa Tengah.
Judulnya Gambang Suling. Gambang suling ngumandang suarane, tulak-tulip kepenak unine, uninemu nrenyuhake barengan kentrung ketipung suling sigra kendangane, gambang suling ngumandang suarane, tulak-tulip kepenak unine, uninemu nrenyuhake barengan kentrung ketipung suling sigra kendangane. Dipaskan sama liriknya ya. Gambang suling ngumandang suarane, tulak-tulip kepenak unine, uninemu nrenyuhake barengan kentrung ketipung suling sigra kendangane, suling ngumandang suarane, tulak-tulip kepenak unine, uninemu nrenyuhake barengan kentrung ketipung suling sigra kendangane. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk pertemuan besok dipelajari di rumah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan berdoa bersama dipimpin oleh Mas Nasmi. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak Guru. Selamat pulang, hati-hati di jalan ya.